Salam damai dalam kasih Kristus dan selamat pagi, selamat datang ke dalam ibadah online kita pada pagi ini. Percayalah dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, tetaplah percaya bahwa Allah menyertai kita. Roh Kudusnya ada bersama dengan kita. Amin saudara-saudaraku. Ya, sebelum terlupa, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di mana saja berada. Kita tahu bahwa tanggung jawab seorang bapak tidaklah mudah. Selain daripada memenuhi keperluan anak-anak dan keluarga, seorang bapak juga harus menjadi teladan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani. Amin bapak-bapak. Kita juga bersyukur pada pagi hari ini karena kita dilayani oleh tim pujian penyembahan daripada CCC Solok. Saya percaya mereka sudah siap sedia untuk membawa kita dalam puji dan sembah. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dalam kesempatan ini kami dapat beribadah bersama-sama meskipun kami berada di tempat yang berlainan, namun kami percaya bahwa kami satu di dalam roh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Berikan kami roh puji-pujian agar kami dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami dalam sepanjang acara ini, acara ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Usikau Kinauko. Haleluya.
Onsoi, onsoi. Haleluya. Onsoi, onsoi. Ayara Tuhan, ayara Tuhan, Patraino.
berdoa. Haleluya, jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Haleluya, untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dengan penyembahan ini seperti wanita. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita, damai kasih yang datang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Haleluya, sekali lagi kita ulangan penyembahan ini. Seperti wanita
hatimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita pujian ini, amin, haleluya. Seperti wanita berburahimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai hari ku menutup mata, ku telah setia menanti janjimu. Sampai ku nyatakan kehidupanku, tetap setia melayanimu. Sampai hari ku menutup mata, ku telah setia menanti janjimu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim daripada CCC Solok yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Saya tetap percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Katakan amen. Onsoy. Saudara, onsoy maksudnya adalah bagus ya. Puji Tuhan. Dan saya tahu percaya bahwa kita semua siap mendengarkan firman Allah. Tapi sebelum itu, izinkan saya membawa kepada kita beberapa pengumuman untuk kita sajikan kepada kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, pengumuman yang pertama adalah mari kita tetap setia. Setiap jemaat Tuhan tetap setia mengikuti kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh gereja kita masing-masing, entah itu melalui Facebook, secara online, maupun juga cara Zoom meeting ataupun sebagainya. Untuk kita tetap setia, ya, tetap kuat, tetap dikuatkan ya dalam persekutuan bersama acara online. Meskipun saudara kita belum mengetahui bila waktu kita boleh bersama beribadah di gereja kita masing-masing, tapi apa yang kita harapkan adalah kita tetap berdoa bersama supaya keadaan akan semakin pulih. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah mari kita tetap juga setia memberi kepada Tuhan daripada segi persembahan kita, daripada segi persepuluhan kita, maupun juga pemberian iman kita saudara ya, pemberian misi kita saudara. Dan kita gereja-gereja yang di sekitar kita balu ada disaran untuk membelikan ataupun juga transfer yang melalui nomor akun yang tertera di screen kita masing-masing ya. Dan slipnya itu boleh kita berikan kepada
kita punya pastor masing-masing untuk rujukan gereja nanti. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga saudara adalah untuk pengetahuan bersama, kita Gereja Kalvari Karismatik seluruh Sabah akan mengadakan 1 minggu doa puasa ya, bermula esok pagi ya, besok Isnin ya 21 hari bulan sehingga 27 hari bulan ya, pada hari Ahad nanti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda semua didorong untuk mengikuti. Untuk pada paginya, saudara adalah semua pastor-pastor didorong, semua pastor-pastor harus terlibat, dan juga para pemimpin yang ada terlibat di dalam hal ini ya. Saya tahu itu bermula daripada jam 6 kalau saya tidak silap ya. Dan kemudian sebelah petangnya jam 8 ya saudara, itu akan terbuka kepada semua ya jemaat-jemaat Tuhan, dan didorong sama sekali untuk mengikuti ya. Didorong semua untuk mengikuti dalam doa ini, acara doa ini, dan berdoa supaya akan ada terjadi sesuatu baik gereja kita, buat negara kita Malaysia saudara ya, dan kita mengharapkan perubahan, sesuatu yang baru atas gereja Tuhan. Amen. Dan untuk pengetahuan kita, doa puasa ini berjalan ya, seperti setiap hari, dan itu dilakukan di dalam Zoom ya. Dan untuk kita semua mungkin Zoom itu terbatas ya, kalau sekiranya sudah penuh ya kita boleh mengikutinya secara live baik di dalam YouTube maupun juga di FB. Linknya akan diberikan kelak. Puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pastor telah memberikan itu kepada gereja masing-masing, semua bahan-bahan doa maupun juga persiapan-persiapan di dalam doa puasa kita sepanjang minggu hadapan ya. Puji Tuhan saudara, sekian saja untuk pengumuman pagi hari ini. Tapi sebelum itu saudara mendengarkan firman Tuhan, saya tahu pada hari ini adalah hari spesial untuk bapak-bapak. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari Bapa, Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang ada. Dan untuk kita anak-anak dan juga istri yang ada di rumah saat ini, kalau ada bapak Anda di sini Anda, ada bapak Anda di sekitar Anda, mari ambil kesempatan yang penghormatan kepada mereka, ucapkan Happy Father's Day untuk mereka ya. Sila lakukan bersama Happy Father's Day, Tuhan memberkati, dan katakanlah Tuhan memberkati kamu ya. Jadi jangan lupa ya, anak-anak yang mungkin ya kita punya bapak tidak bersama dengan kita, Anda boleh video call untuk mereka, call mereka. Jangan lupa say Happy Father's Day untuk mereka. Puji Tuhan. Setelah mari siap memberikan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi masa seterusnya serahkan pada hambanya untuk melayani kita pagi hari ini. Pastor Sylvester untuk ambil tempat. Silakan. Shalom semua, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat bersama lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kesaksian, dengan pujian penyembahan sebentar tadi ya. Puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Shalom semua pastor-pastor, shalom semua pemimpin, semua jemaat ya. Dan shalom juga untuk jemaat-jemaat yang ada di Solok, juga yang ada di Nabawan, juga yang ada di Biaskim, yang ada di Sandakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini ya. Kita semua diberkati Tuhan. Kita tetap bersama-sama dengan keluarga kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan selamat hari Bapa ya, puji Tuhan. Selamat hari Bapa. Tuhan memberkati keluarga Anda semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita sekarang ini berada dalam PKP ya. Saya percaya banyak masa kita berada di rumah, dan juga mungkin daripada sini juga kita akan banyak kesempatan untuk kita bersama-sama dengan keluarga ya. Dan puji Tuhan, kita percaya bahwa dalam situasi kita, dalam keadaan kita sekarang ini, Tuhan ada rencana setiap kita ya.
Masing-masing kita Tuhan punya rencana yang indah sekali bagi kita ya. Oleh itu tetap semangat ya, jangan putus asa, tetap semangat ya, tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 ya, saudara-saudara. Mari kita lihat Injil Matius pasal 25 ayat 15. Di sini dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi yang indah yang telah Tuhan sediakan. Saat ini bagi kami semua, kami bersama-sama dengan keluarga kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Dan juga Tuhanlah yang memberikan hikmat wahyu untuk menyatakan kebenaran firman ini, supaya sekali lagi kami dikuatkan, dihiburkan, dan diberi semangat baru untuk terus setia dan melayani Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya ingin memberi tema firman Tuhan ini, yaitu bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-15 ini kita melihat ada 3 orang yang diberkati Tuhan. Ya, ini satu perumpamaan ya. Dan 3 orang ini masing-masing menerima berkatnya yang tidak sama nilainya ya. Yang orang pertama mendapat 5, orang kedua mendapat 2, orang yang ketiga mendapat 1 ya. Dan semua ini diberikan menurut kesanggupan ya, kesanggupan mereka masing-masing. Yang pertama, dia sanggup bertanggung jawab atas 5 berkat Tuhan. Yang kedua, dia sanggup bertanggung jawab 2. Dan yang ketiga, dia sanggup bertanggung jawab 1. Jadi, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasannya di mana kita tidak diberkati Tuhan. Kita tidak mendapat sesuatu daripada Tuhan. Dan mungkin kita katakan semua tidak ada yang berlaku secara kebetulan ya. Kebetulan Tuhan memberikan, Tuhan memberkati kita, walaupun berkat kita itu tidak sama ya, tetapi ya Tuhan telah adil dalam memberi. Tuhan adil di dalam berkatnya. Tuhan adil. Tuhan tahu kesanggupan kita. Ya. Walaupun mungkin kita bilang, Tuhan, saya hanya boleh berdoa. Mungkin Tuhan melihat itulah kesanggupan kita. Kita sanggup berdoa. Lakukanlah itu. Ya. Dan ya, jangan ya kita yang kita sanggup lepas itu kita tidak melakukannya, tetapi apa yang kita sanggup mari kita lakukannya ya. Karena daripada sinilah kita akan lihat bahwa talenta kita itu akan berkembang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita rindu, dan saya juga rindu melihat berkat Tuhan ya dari hari ke hari bertambah dan bertambah dalam kehidupan kita. Sampai nanti Tuhan berkata juga bahwa
kita akan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa yang tidak mau kan berkat Tuhan? Siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau berkelimpahan? Semua kita mau. Tetapi jangan lari daripada masalah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jangan lari daripada semua persoalan dalam kehidupan kita. Karena daripada persoalan, daripada masalah lah, kita akan lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan. Lebih berserah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini akan mendorong kita untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, mungkin sebelum ini kita kurang mencari Tuhan. Setelah kita punya masalah, baru kita mau mencari Tuhan dengan lebih sungguh. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tetapi kalau sebaliknya, malah bukan mau mencari Tuhan, tetapi bunuh diri. Nah, di situ, saudara-saudara, tidak ada apa-apa yang kita boleh lihat. Dan keadaan ini akan membawa kehidupan yang bertambah gelap. Ya, berada dalam keadaan yang sangat gelap sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang pertama adalah setiap kita ini mempunyai berkat Tuhan, ataupun setiap orang diberikan berkat Tuhan. Ya, semua orang di dunia ini, tidak kiralah dia percaya Tuhan kah, tidak percaya Tuhan kah, ya. Di sini kita lihat semua adalah ciptaan Tuhan. Amin. Ya, karena tidak ada di dunia ini, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa ada penciptanya, ya. Dan kita bersyukur karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang mencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apatah lagi kita, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita ini, ya, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jadi Tuhan itu Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Dan Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Bapa memberikan, ya, berkatnya kepada kita. Untuk kita harus bertanggung jawab atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita teruskan pembacaan ini, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan bahwa orang yang pertama tadinya, ya, di ayat yang ke-20, yaitu orang yang pertama tadinya menerima 5 talenta dan kemudian dia kembali 5 talenta. Jadi di sini kita lihat bahwa dia telah melakukan, dia telah berusaha, dia telah mengerjakan keselamatannya selama ini. Dia telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya. Dan kita ini hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Karena iman. Kita hidup. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena apa yang Tuhan ciptakan baru di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengatakan Tuhan memberi kita pemikiran baru, hati yang baru, roh yang baru, saudara-saudara. Diberikan. Anggaplah itu sebagai satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus bertanggung jawab semuanya ini. Ya. Dan untuk bertanggung jawab dalam perkara ini, kita harus menggunakan, pakailah pemikiran yang baru ini untuk membantu orang lain yang mempunyai persoalan, ya. Pakailah hati kita yang baru itu, ya, hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih, ya, untuk mengasihi orang lain, ya. Nah, pakailah roh yang baru itu, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, ya,
supaya dalam di sini di mana kita akan lihat bahwa pekerjaan Tuhan itu ya semakin nyata dan kerajaan Tuhan di bumi ini diperluaskan. Kita, saudara-saudara, bertanggung jawab atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adakah kita melihat, saudara-saudara, ataupun adakah kita melihat bahwa keluarga ataupun pernikahan itu adalah sesuatu berkat dari Tuhan? Kalau kita percaya melihat bahwa itu adalah berkat Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas keluarga kita. Haleluya, amin. Bertanggung jawab, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasannya di mana kita tidak mempunyai berkat ataupun mempunyai talenta. Kita semua mempunyainya. Tuhan telah memberikannya. Ya. Walaupun berbeza ataupun berlainan dia punya nilai, ya. Tetapi persoalannya bukan nilai, bukan berapa banyak. Tapi persoalannya adalah adakah kita mengerjakannya, ya, ataupun menggandakannya, ya, dengan melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah seperti yang saya telah katakan tadi adalah menggandakan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Apa yang kita mampu percaya saat ini? Adakah kita sanggup percaya Tuhan itu adalah juru selamat, keselamatan kita? Kalau itu menjadi satu kesanggupan kita, anggaplah itu sebagai satu talenta. Maka kita harus bertanggung jawab untuk menceritakan perkara ini kepada orang lain, ya, yang masih ragu-ragu dalam imannya, masih ragu-ragu dalam kehidupan kekristianannya, masih ragu lagi selamatkah tidak selamat, boleh masuk surgakah tidak masuk. Jadi kita bertanggung jawab, saudara-saudara, ya, dari apa yang kita sanggup dari berkat Tuhan itu. Dan kita memberitahu kepada orang itu, mendorong dia, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu adalah kita tahu bahwa Tuhan memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Contohnya dari segi keuangan. Tuhan adakah kita melihat pekerjaan itu satu berkat dari Tuhan? Anggaplah itu satu talenta. Bagaimanalah kita boleh menjadi berkat di dalam talenta tersebut? Menjadi berkat di dalam pekerjaan kita. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Nah, karena pekerjaan itu berbicara tentang keuangan ataupun mencari duit, ya. Dan di sana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bila melihat itu sebagai satu talenta, sebagai satu berkat yang dipertanggungjawabkan kepada kita, saudara-saudara, maka kita harus memberi. Haleluya, amin. Haleluya, memberi kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Karena Alkitab mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, sudah tentu dunia ini penuh dengan kesibukannya, ya. Dan kadang kesibukan itu membuatkan kita kehilangan sedikit waktu yang sepatutnya kita pergunakan untuk mengembangkan ataupun memperluaskan kerajaan Tuhan dengan berkat yang telah diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menganggap bahwa
uh, kesehatan tubuh ini sebagai satu berkat. Sebagai satu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita melihat tubuh kita sehat, kita boleh bekerja, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi di samping itu juga kita harus melihat mereka yang sakit. Jadi kalau bagi mereka yang sakit, apa yang harus kita boleh lakukan? Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Sudah tentu Tuhan akan berbicara kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan? Apakah Tuhan mau engkau pergi dan berdoa bagi mereka? Ya, pasti Tuhan ada rencananya. Pasti Tuhan ada pemberitahuannya kepada kita. Apabila kita datang kepada Tuhan dan meminta pimpinan, apa harus kita lakukan dengan tubuh yang sehat ini? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-20 dan ke-22 kita melihat orang yang pertama telah mengembangkan sehingga ia mendapat 5 talenta. Orang yang kedua juga demikian, walaupun hanya sedikit yang dia mampu, tapi dengan sedikit yang dia mampu itu dia melakukannya. Jadi itu sangat berarti bagi Tuhan, berbanding dengan orang yang ketiga ini yang langsung tidak melakukan apa-apa. Ya, yang langsung tidak melakukan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang ketiga ini dia berada dalam keadaan yang amat gelap, berada dalam keadaan yang putus harapan, berada dalam keadaan yang tidak punya harapan. Ya, mungkin dalam keadaan itu dia berkata, kenapa saya tetap miskin sampai sekarang ini? Ya, saya sudah percaya Tuhan sekian tahun, sekian puluhan tahun saya telah memberi hidup saya kepada Tuhan, tetapi kenapa tetap juga miskin, tidak kaya-kaya seperti mereka di sana, di jiran saya, di kampung sebelah, di mana mereka kaya, ya, tidak seperti saya. Kenapa? Ya, banyak mungkin itu menjadi keadaan di dalam kehidupannya yang membuatkan dia ini marah dengan Tuhan, membuatkan dia melihat Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupannya. Kenapa saya dilahirkan ya tidak handsome? Kenapa saya dilahirkan tidak cantik? Kenapa saya dilahirkan cacat? Kenapa saya dilahirkan begini? Ya, dan dengan persoalan ini, pertanyaan-pertanyaan ini membuatkan dia marah dengan Tuhan, membuatkan dia melihat Tuhan itu tidak adil dalam kehidupannya. Sama seperti orang yang ketiga tadi, dia melihat Tuhan itu kejam, karena Tuhan itu meminta, ya, 1 talenta itu mana hasilnya, di mana Tuhan itu tidak bekerja. Ya, mungkin dalam keadaan itu dia berkata, kita yang susah-susah, dia yang senang-senang mau minta. Ya, jadi dia melihat dalam keadaan itu Tuhan tidak adil bagi hidupnya. Ya, kenapa bertambah miskin? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelas di sana Tuhan itu berkata bahwa orang yang ketiga ini dia tidak bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang malas, tidak mau bekerja. Ya, saudara-saudara. Dan di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat orang yang ketiga ini, dia berada dalam keadaan yang amat gelap sekali. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini. Marilah, saudara. Yang pertama, setiap kita mempunyai talenta. Setiap kita, Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Ya. Yang kedua, marilah kita mengerjakan, mengembangkan, memajukan, ya,
berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara, mari elakkan dari tidak bertanggung jawab atas berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kecilkah, besarkah yang Tuhan percayakan kepada kita, mari lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena dengan perkara-perkara yang kecil, apabila kita setia, pasti Tuhan itu akan mengangkat kita, ya, kepada membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih besar, mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saudara, puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena Tuhan itu setia dan mengasihi kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa pada saat ini. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami panjatkan. Terima kasih pada pagi hari indah yang ini Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih kami telah mendengarkan firman dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami menerangi firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan pengertiannya tidak akan sampai di sini saja, tetapi Roh Kudus-Mu selalu ada menunjukkan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, dan kami siap menjadi saluran berkat-Mu di mana juga kami berada. Tuhan berkati keluarga kami. Kami juga berdoa untuk semua bapak-bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Berkatilah bapak-bapak ini dengan hikmat, kekuatan dan kebijaksanaan. Karuniakan kepada mereka Tuhan, karunia-karunia kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, kepintaran dalam kehidupan mereka untuk mengurus rumah tangga mereka Tuhan. Haleluya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua persoalan dalam rumah tangga mereka campur tangan Tuhan Yesus. Kiranya ada bapak-bapak yang sakit, kami berdoa pada saat ini di dalam nama dan kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, bapak ini disembuhkan dari sakit yang dia alami. Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu itu nyata dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah bapak-bapak dan berkatilah keluarga mereka, berkatilah anak-anak mereka dalam pembelajaran, dalam pekerjaan, apapun persoalannya Tuhan, Engkau adalah jawaban. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkatilah semua bapak-bapak yang ada, berkatilah semua gereja-gereja, berkatilah semua pastor-pastor, berkatilah semua pemimpin-pemimpin Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di mana akan ku